Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merefleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Elsa Magara MPD, CGP Angkatan 4, Kota Pekanbaru, berasal dari SMA IT Alfitiyah sebagai guru bidang studi kimia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, pendidik diibaratkan seperti seorang petani, sedangkan benih adalah seperti anak didik. Bibit yang baik ataupun bibit yang kurang baik akan tumbuh subur jika ditempatkan di tanah yang subur, dengan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik. Kesuburan tersebut tidak terlepas dari perhatian dan perawatan petani. Begitulah peran seorang pendidik. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara meyakini untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam mendidik, kita perlu memperhatikan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah lingkungan di mana anak berada. Kita harus tahu bagaimana karakter anak yang hidup di perkotaan berbeda dengan yang di pedesaan. Kita harus tahu karakter masyarakat Indonesia yang hidup di 2 musim berbeda dengan masyarakat di luar yang hidup di 4 musim. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kodrat zaman. Dan kita ketahui bahwa saat ini anak didik kita tidak terlepas dari yang namanya gadget. Ya, tidak terlepas dari era digitalisasi. Dan juga tuntutan zaman saat ini adalah kemampuan abad 21, di mana anak didik harus bisa mempunyai 4 kompetensi, yaitu critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, kedua kodrat ini harus kita inputkan, masukkan ke dalam proses pembelajaran, karena 2 hal ini tidak bisa terlepas dari anak didik kita. Sebagaimana yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Nah, di budi pekerti inilah yang menjadi landasan untuk tercapainya manusia yang beradab, di mana ada cipta atau pikiran. Seorang pendidik harus bisa menajamkan pikiran, kemudian yang kedua rasa, menghaluskan perasaan, yang ketiga karsa, menguatkan kemauan, dan pekerti, menyehatkan jasmani. Dengan menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti, maka akan tercipta manusia yang bijaksana. Bagaimana cara menginternalisasikannya dalam pendidikan?
Hajar Dewantara memberikan 3 istilah, yaitu Ingarso Sung Tolodo, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah menyemangati, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Demikianlah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan. Yang pertama, guru adalah atau pendidik sebagai penuntun, di mana saya memberikan ilustrasi gambar, di mana dari gambar ini mereka mencari tahu dari berbagai sumber, boleh itu buku, internet, apa saja yang bisa dijadikan sumber, sehingga terasahlah kemampuan berpikir kritis mereka. Setelah itu mereka berkolaborasi atau berdiskusi bersama terkait dengan ilmu atau konsep yang mereka dapat, dan kemudian mereka mengkomunikasikan atau mempresentasikan ilmu atau konsep yang sudah mereka diskusikan. Dan setelah itu saya meminta mereka membuat sebuah produk, di mana produk ini terlihat atau terasah kemampuan kreativitas mereka. Di sini salah satu contohnya adalah poster yang dibuat oleh masing-masing peserta didik, sehingga dari hasil poster tersebut terlihat kreativitas mereka. Dan saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengupload di Instagram mereka masing-masing. Begitulah yang sudah saya lakukan, dengan tetap memberikan kebebasan belajar kepada mereka dari berbagai sumber, tidak terpaku hanya satu sumber, kemudian mengikuti era mereka, ya, gaya mereka, di mana Instagram adalah media sosial yang diminati oleh anak didik saat ini. Demikianlah refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.